Fertilizer, Bronze Champion, NPK Mutiara. NPK Mutiara. Halo, selamat datang di channel YouTube kami, NPK Mutiara TV. Di channel ini, Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian, khususnya nutrisi tanaman. Tonton video-video kami, jangan lupa like video kami, subscribe, dan pentung tanda loncengnya untuk terus mendapat update dari kami. Hutan kita kan di dataran tinggi ya, kita di 1385 mdpl. Jadi haknya selada ada di dataran tinggi kebetulan. Yang kedua, potensi produksinya dibanding dengan kita tanam oriental lebih baik produksinya, jadi lebih tinggi lah produksinya dibanding dengan oriental. Jadi kita ada 3 jenis, baby romaine, iceberg lettuce, sama lolobianda. Orang biasa kenal lolobianda atau merek-merek lain seperti green coral atau yang lain dari brand-brand lain. Adanya perbaikan kualitas, tentu kualitas mempengaruhi daya serap konsumen pada akhirnya kan. Jadi begitu ada kenaikan kualitas, begitu ada perbaikan dari segi kualitas, begitu ada perbaikan atau kenaikan dari segi demand-nya konsumen, kita biasanya ngobrol dengan konsumen karena konsep ini sendiri saya mencoba untuk tetap kita sebagai petani bisa tetap untung, konsumen sebagai pembeli itu tidak merasa terlalu mahal membeli atau tidak merasa rugi juga untuk membeli itu. Jadi kita win-win. Kita tetap selalu coba cari bagaimana supaya petani tetap bisa produksi atau petani tetap bisa untung, pembeli atau trader juga itu tetap bisa mendapatkan untung. Jadi, halo Sobat Mutiara, kita sekarang sudah berada di dalam DH. Nah, Kang Gilang bisa tunjukkan ya ke Sobat Mutiara ya aktivitas yang berada di saat ini berada di dalam kebun. Boleh? Di belakang itu juga sekarang lagi ada aktivitas penyemaian yang kita biasanya lakukan dalam 1 minggu itu 1 hari penyemaian. Jadi siklusnya dalam 1 minggu menyemai 1 kali, tanam 1 kali, masuk meja remaja 1 kali, tanam 1 kali. Itu dalam jumlah yang sama setiap minggu. Untuk semaian kita biasanya semaian itu kita setelah isi benih kita masukin ke tempat gelap yang lembab, terus simpan paling lama 24 jam. Begitu 24 jam sudah mulai kecambah, kita buka, kita taruh di meja semai. Itu lebih kurang di meja semai 7 hari. 7 hari. Nanti setelah 7 hari atau dia punya 2 atau 3 daun, kita masukin ke meja remaja. Di proses meja remaja nanti kita lihat juga itu biasa juga 7 hari. 7 hari setelah di meja remaja 7 hari baru kita pindah ke meja produksi dewasa. Nah, guys, jadi setelah tadi semai depan usia 4 hari, kita ya tadi setelah kita kasih matahari, ini usia tanaman semaian 4 hari, 2 hari setelah semai. Sekitar lebih kurang 2 atau 3 hari lagi kita pindah ke meja remaja. Jadi tanaman-tanaman ini saya biasanya simpan di potret supaya siklus penyiraman atau timing penyiramannya pas. Karena kadang-kadang ada yang terlalu kering, ada juga yang terlalu basah. Itu apalagi di pemula biasanya sering kejadian yang semayanya terlalu kering, semayanya terlalu basah, itu pasti menyebabkan sayurnya nanti baru tutupnya juga kurang baik. Jadi setelah dari tadi potret semai, kita pindahin ke sini. Usia 8 sampai biasanya 14 atau 15 HSS. Setelah semai kita pindahin ke sini. Nanti dari sini baru kita pindah ke meja produksi. Jadi ini meja remaja. Usia 8 sampai 15 atau ya 14 sampai 15 HSS. Sekitar 1 minggu lah stay di sini. Dari remaja tadi kan kita masuk ke produksi nih. Ya, oke.
ini usia tanaman kalau untuk ice fruit lebih kurang 49 hari. 49 hari ya? Jadi kita panen di usia biasanya kalau ice fruit dari 50 sampai 52 hari kita udah panen. Kita udah panen. Nah, salah satu indikasi panennya croppingnya sudah padat. Ya. Pertama dari usia pastinya, kedua croppingnya sudah padat. Yang ketiga daun bawah sudah mulai menguning. Daun-daun tua di bawah sudah mulai menguning. Cropping yang paling penting di cropping padat. Cropping padat terus tulang daun belakang ini sudah mulai membesar, jadi tebal. Biasanya kita panen bobot untuk 52 hari dapat sekitar 500 sampai 600 gram per standing crop. 500 sampai 600 gram. Dari sedikit juga saya jelasin, mungkin Sahabat Mutiara juga masih ada yang baru dan semula. Sistem yang ya 90% sistem yang kita pakai di hasil langit itu sistem NFT. Ya, jadi contoh sistem NFT-nya. Jadi ya mungkin kalau untuk konsep NFT sendiri, Kang Aris atau Sahabat Mutiara juga sudah mulai paham. Ya. Nah, yang ini untuk sistem NFT. Jadi ini jenis tanaman Alobiana yang kita di sistem NFT usia 21 hari. 3-4 hari lagi itu sudah mulai panen juga. Jadi yang di sistem NFT memang kita 90% lebih kita gunakan untuk sistem NFT. Untuk panjang ini, untuk panjang buli NFT kita pakai 7,2 meter. 7,2 meter lebar buli, lebar meja itu 1,5 meter. Jadi dalam satu instalasi meja kita ada 8 batang buli. miringannya Ada miringannya kita pakai 5 derajat. 5 derajat. Oke. Ya. Nah, ini juga salah satu sistem yang kita pakai di Silang Farm sebagai trial juga sebenarnya pilot project nanti selanjutnya kita mau coba dengan sistem sakit apung. Jadi kita bikin beberapa sistem kecil untuk tahu bagaimana produktivitas sakit apung. Ya, coba lihat. Sakit apung, sakit apung ini sakit apung kita ada 4 unit. Sementara ini cuma untuk pilot project miniatur aja. Supaya kita bisa pelajarin yang tadi saya bilang untuk penentuan SOP di rakit apung dan NFT tentunya bakal ada perbedaan ya. Kalau misalnya di sini rakit apungnya untuk kuras gitu biasanya berapa kali tanam? Sama sih sebetulnya untuk di rakit apung pun kita untuk sanitasi ya, katakan mau pengurasan tandon atau pengurasan baknya kita biasanya di 3 kali panen. Tiga musim panen kita baru kuras tandon, kuras baknya, baru tanam lagi. Tapi dari panen pertama, kedua itu kita cuma tinggal nambah air, bersihin sedikit stereofoamnya, tidak sampai kuras bak, tambah air, udah tanam lagi. Tapi kalau untuk pembersihan kuras baknya kita biasa 3 musim panen. Nah ini penerapan SOP-nya mungkin sehari-harinya nih yang penting gitu yang diterapkan gitu kan untuk pekebun gitu ya. Seperti apa? Sebetulnya sama sih. Jadi mungkin beberapa kebun pun bakal menerapkan SOP yang sama. Ya seperti pengondisian parameter, misalkan suhu, RH, suhu air, terus TDS atau biasa orang di sini sebutnya berapa ppm ya, TDS, terus pH gitu kan, pH gitu kan. Nah itu SOP umum. Cuman untuk pengetatan saya, kita dalam 1 hari minimal ada 2 kali pengecekan, pagi, siang atau sore. Itu supaya kita bisa tahu ada dari perubahan suhu, ada perubahan ke swingnya pH nggak. Itu yang satu. Yang kedua, yang paling saya ketatkan, maksudnya yang paling saya aware untuk masalah SOP adalah di kebersihan. Karena kalau kita bicara greenhouse, sebetulnya kan greenhouse pengkondisian parameter. Jadi begitu masuk ke dalam satu greenhouse ya kita bisa ngatur parameternya sedemikian rupa semaunya tanaman. Mau tanaman sekian ppm, mau tanaman suhunya sekian, mau tanaman suhu airnya sekian, itu masing-masing pekebun atau masing-masing hidroponiker lah dikatakan punya triknya masing-masing. Tapi di Silangit sendiri yang saya paling ketatkan ya tadi dari pengecekan parameter, yang kedua dari kebersihan, jadi sanitasi pun. Jadi karena kita panen setiap hari, selesai pasca panen, instalasi dan sistem saya wajibkan
maksimal 1 kali 24 jam sudah bersih lagi, supaya tidak ada tumpukan-tumpukan sampah, supaya tidak ada tumpukan-tumpukan sisa panen yang jadi nantinya malah jadi sarang untuk hama. Itu yang kadang-kadang dilupakan adalah kita sering cari, misalkan ya beberapa petani atau orang-orang yang apalagi yang masih awam itu sering cari, saya dapat hama nih, dia cari jauh, ini kenapa datang? Sebetulnya sederhananya, pertama kita cek lingkungan dulu, lingkungan kita sudah cukup bersih atau tidak. Yang kedua, apakah pasca panennya sudah oke atau belum penanganan sanitasi pasca panen. Jadi Kang Garis, kegiatan yang tadi saya bilang, salah satu syarat untuk kebun kita atau GH kita menjaga produksi bisa tetap maksimal atau tetap optimal adalah pembersihan pasca panen. Pembersihan pasca panen, jadi kemarin sore kita panen, pagi ini instalasi sudah harus dalam keadaan bersih lagi. Ya, hari ini instalasi tidak boleh membiarkan instalasi dalam keadaan kotor pasca panen. Dia pasti ada sisa akar, sisa lumut di bajak, sisa panenan, daun bekas panen. Itu maksimal 1 kali 24 jam sudah dalam keadaan bersih lagi. Jadi tidak terjadi sarang hama. Oke, Kang Gilang, kan tadi Kang Gilang udah bahas ya mengenai ya sanitasi lah seperti itu. Nah, mungkin ada sahabat Mutiara juga yang penasaran nih. Ini kalau untuk satu section ini nih, greenhouse ini luasnya berapa luas? Yang GH ini, house sayur ini kita luasnya 0,2 hektar. 2000 meter persegi lah. 2000 meter persegi. Kurang lebih ada berapa titik tanam? Kita dari 2000 meter persegi ini kita punya 38.000 total, 38.000 titik tanam. Dari 28.000 itu 27.000 untuk sistem NFT, ya ada 1.000 titik tanam dari sistem rakit apung, karena kita lagi coba juga sistem rakit apung, supaya tahu, bisa ngitung, sudah mulai menghitung sisi ekonomisnya, produktivitasnya sudah lebih efektif dan efisien segala macam. Ya gitu lagi coba juga sistem rakit apung, supaya nanti kalaupun ada pembesaran kita bisa lebih menghitung lagi untuk preparing selanjutnya. Ya, untuk GH selanjutnya kita bisa milih mau yang sistem yang mana yang dipakai, karena mulai menghitung dari segi biaya listrik dan segala macam, mana yang lebih efektif, mana yang lebih produktif. Tapi selama berjalan itu ya menurut inilah praktek ya di lapangan ya. Ya menurut Kang Gilang sendiri ini dari sisi NFT atau misalnya ada tadi ya di sana ada rakit apung, ya plus minusnya seperti apa? Kalau misalnya nanti buka nih, dominan akan kemana nih? Mau NFT atau mau ke rakit apung? Kebetulan dari awal memang saya bisa dibilang pecinta NFT. Jadi dari awal memang saya memilih untuk kalau ditanya mana sistem yang akan dipilih lagi, mungkin saya bakal tetap pilih NFT, cuman saya masih harus cari bagaimana supaya NFT tidak terlalu besar memakan listrik, maksudnya memakai listrik, karena kalau dari segi produksi ya itu balik lagi tergantung dengan parameter tadi ya. Selama kita bisa mengkondisikan semua parameter yang ada, produksi mau di NFT ataupun mau di rakit apung itu sama aja, dari sisi produksinya sama, selama kita masih bisa maksudnya gini, sama kita masih bisa mengkondisikan semua parameter yang dibutuhkan tanaman ya. Nah, perbedaan yang signifikan kan ada di pemakaian listrik. Karena di rakit apung kita cuma butuh aerator sebagai bentuk penambahan oksigen ya. Tidak pun sebetulnya bukan salah satu syarat wajib, tapi dianjurkan untuk memakai itu ya. Sementara NFT ya kita butuh untuk jumlah tanaman yang semakin banyak, justru pasti kita butuh pompa yang lebih besar kapasitasnya, daya dorong, terus debit sama flow rate-nya. Itu kita butuh yang memang compatible untuk titik tanam yang kita punyai. Bedanya masih di situ. Jadi tapi kalau secara feeling, saya masih ke NFT karena saya golongan NFT dari awal. Ini lagi mencoba merubah supaya bisa membandingkan lebih ini lagi. Oke, itu mungkin ya sahabat Mutiara ya beberapa pemaparan dari Kang Gilang ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Tapi ya bagi sahabat Mutiara yang masih belum jelas ya bolehlah nanti ada kirim komentar atau pertanyaan ya. Nah, nanti Kang Gilang bisa ikut bantulah jawab pertanyaan ya, masuk ya melalui sosial media kami.
Mungkin kalau misalnya tadi saya simpulkan sedikit saja mungkin bagi sahabat Mutiara yang sudah melihat kondisi kebun seperti ini, ya bagi pemula ya intinya sih praktek ya, praktek. Jangan terlalu banyak cari referensi dulu gitu kan, harus pakai apa ya, kebanyakannya malah ya intinya sih biasanya yang pemula ataupun yang udah mau merangkak ini lebih banyaknya condongnya lebih pengen lihat instannya tuh, pengen lihat apa ya, pakai abemik apa gitu kan, terus pakai bahan apa gitu, pakai berapa racikan ya, padahal ya mungkin ya bukan mungkin lagi yang namanya abemik itu atau nutrisi sebetulnya ya sekian, tapi penting ya penting gitu kan, tapi ya kondisi di lapangan juga harus perhatikan ya, iklim makronya tadi seperti yang Gilang sebutkan ya, pengecekan di sini minimal 3 kali ya. Bahkan pernah kayaknya lebih dari 3 kali ya. Dulu sebetulnya SOP-nya kita sampai ke 5 kali. 5 kali kan. Ya cek pH gitu kan, minimal pH air, suhu udara, lingkungan dan lain-lainnya. Intinya karena ya itu semua mempengaruhi ya ke produksi tanaman itu sendiri. Ya tadi untuk industri juga pelajari tadi seperti Kang Gilang tadi, pelajari ya pasarnya, pelajari juga genetiknya. Ya, jangan sampai memaksakan gitu kan, ya, pengen nanam ini permintaan misalnya western ini bagus, tapi misalnya tanamnya di lowland gitu kan, ya jangan dipaksakan juga, yaitu namanya memaksakan genetik, dan itu tentu dari sisi produksi dan pertumbuhannya tidak akan maksimal. Dan mungkin itu saja ya untuk sahabat Mutiara, mudah-mudahan informasi ini cukup jelas ya. Jika video ini dirasa bermanfaat bagi sahabat Mutiara semuanya, mohon share sebanyak-banyaknya video ini di sosial sahabat Mutiara semua. Jangan lupa untuk like Facebook Merauke Tetap Jaya, terus kemudian follow juga Instagram Merauke Tetap Jaya. Dan bagi sahabat Mutiara yang menonton video ini di YouTube, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami yaitu MPK Mutiara TV, dan pentung tanda loncengnya supaya sahabat Mutiara bisa terus mengikuti video-video edukasi kami lainnya. Jangan lupa untuk standby dan melihat video-video kami lainnya. Sampai jumpa di episode Jelajah Tani berikutnya. Ya, untuk Kang Gilang, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu. Oke, kita mau pamit. Untuk sahabat Mutiara, tetap jaga jarak, tetap pakai masker. Sampai jumpa di video edukasi kami lainnya. Salam Mutiara.